Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 2478226 kelas seri 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on 9.3.3 packet tracer HSRP configuration guide. Langsung saja, di sini terdapat objektif, background, dan instruksinya. Pada objektifnya, dalam aktivitas packet tracer ini, kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi hot standby router protocol atau HSRP untuk menyediakan perangkat gateway default redundant bagi host di LAN. Setelah mengkonfigurasi HSRP, kita akan menguji konfigurasi tersebut untuk memverifikasi bahwa host dapat menggunakan gateway default redundant jika perangkat gateway saat ini tidak tersedia. Lalu terdapat 3, yaitu mengkonfigurasi router aktif HSRP, yang kedua konfigurasi router siaga HSRP, dan memverifikasi operasi HSRP. Lalu terdapat background, yang dimana spanning tree protokol menyediakan redundansi bebas loop antar switch dalam LAN. Jadi kita akan mengkonfigurasi HSRP pada router R1 dan R3 yang berfungsi sebagai gateway default untuk host di LAN 1 dan LAN 2. Saat mengkonfigurasi HSRP, kita akan membuat gateway virtual yang menggunakan alamat gateway default yang sama untuk host di kedua LAN. Langsung saja ke instruksinya, yaitu part 1, verifikasi konektivitas. Step pertama yaitu kita akan lacak jalur atau path ke server web dari PCA. Di sini kita buka PCA, lalu ke command prompt, dan di sini kita akan mengetik perintah tracer 209.165.200.226. Enter. Di sini terdapat tracing route ke 209.165.200.226. Bisa kita lihat di sini tracer complete. Jadi di sini juga terdapat pertanyaan, perangkat apa saja yang berada di jalur dari PCA ke server web. Jadi kita akan menggunakan tabel addressing table untuk menentukan nama perangkatnya. Bisa kita lihat di sini terdapat R1, lalu terdapat R2 dan terdapat iNet, dan terdapat web server yang terakhir. Lalu selanjutnya yaitu step kedua, kita lacak jalur ke server web dari PCB. Di sini kita ke PCB. Lalu kita akan mengulangi perintahnya
sama seperti pada step pertama, yaitu tracer 165 226. Lalu terdapat pertanyaan, perangkat mana yang berada di jalur dari PCB ke server web? Di sini bisa kita lihat terdapat R3, lalu terdapat R2 dan iNet. Dan yang terakhir itu web server. Lalu step ketiga yaitu mengamati perilaku jaringan saat R3 tidak tersedia. Yang pertama kita pilih alat hapus dari bila alat packet tracer dan hapus tautan antara R3 dan S3. Di sini cancel. Dari R3 ke DNS. Di sini kita hapus. Nah, sudah. Nah, lalu yang ke B yaitu kita akan membuka command prompt pada PCB. Di sini kita ke PCB. Nah, ke command prompt. Lalu kita akan menjalankan perintah tracer dengan web server sebagai tujuannya. Kita menjalankan perintah sama seperti tadi. Lalu kita akan membandingkan outputnya dengan langkah kedua. Lalu terdapat pertanyaan, apa hasilnya? Kita tunggu di sini pada tracing route yang pertama dan kedua itu RTO. Yang ketiga dia juga RTO. Nah, bisa kita lihat ya RTO. Jadi hasilnya itu perintah tracer tidak dapat menentukan jalur ke server web karena jalurnya telah rusak. Karena telah kita hapus tadi. Lalu di sini kita klik connection icon. Lalu kita pilih copper straight talk. Nah, lalu kita klik S3 gigabit Ethernet 0/2 dan R3 gigabit Ethernet 00. Nah, sudah. Setelah itu, setelah lampu tautan pada koneksi menyala hijau, uji koneksi dengan melakukan ping ke web server. Di sini kita tunggu hijau, di sini masih oranye. Nah, sudah hijau. Kita coba
Mappingnya berhasil. Lalu part kedua yaitu mengkonfigurasi HSRP aktif dan siaga. Jadi step pertama mengkonfigurasi HSRP pada R1. Lalu step pertama ini kita mengkonfigurasi HSRP pada G0/1 LAN interface pada R1. Interface G0/1. Interface G0/1. Nah, sudah. Lalu yang B itu menentukan nomor versi protokol, yaitu versi terbarunya itu version 2. Standby version 2. Nah, sudah. Lalu kita akan mengkonfigurasikan alamat IP gateway default virtual. Alamat ini harus dikonfigurasi pada semua host yang memerlukan layanan gateway default. Alamat ini menggantikan alamat interface fisik router yang telah dikonfigurasi sebelumnya pada host tersebut. Lalu bisa kita ikutin instruksinya, yaitu standby 1 IP 192.168.1.254. Nah, sudah. Lalu kita akan menetapkan router aktif untuk grup HSRP. Jadi router ini akan digunakan sebagai perangkat gateway kecuali jika router tersebut mengalami kegagalan atau jalur ke router tersebut menjadi tidak aktif atau tidak dapat digunakan. Jadi nilai defaultnya itu 100. Langsung saja di sini standby 1 priority 150. Nah, sudah. Jadi R1 akan beroperasi sebagai router aktif dan lalu lintas dari dua LAN akan menggunakannya sebagai gateway default. Lalu jika router aktif ingin melakukan peran tersebut saat tersedia kembali, konfigurasikan router tersebut untuk mendahului layanan router siaga. Router aktif akan mengambil alih peran gateway saat beroperasi kembali. Jadi standby 1 MPT. Nah, sudah. Lalu berapa prioritas HSRP R3 ketika ditambahkan ke grup HSRP 1? Jadi jawabannya itu 100 yang merupakan nilai defaultnya. Lalu step kedua yaitu mengkonfigurasi HSRP pada R3. Jadi kita akan mengkonfigurasikan router R3 sebagai router siaga. Konfigurasikan R3 yang terhubung ke LAN 2. Ulangi hanya langkah 1B dan 1C di atas. Langsung saja kita ke G0/1.
lalu standby version 2, lalu standby 1 IP 192.168.1.2.4. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu step ketiga, memverifikasi konfigurasi HSRP. Jadi verifikasi HSRP dengan menjalankan perintah show standby pada router 1 dan router 3. Verifikasi nilai untuk peran HSRP, grup alamat, IP virtual gateway, preemsi, dan prioritas. Perhatikan bahwa HSRP juga mengidentifikasi alamat IP, router aktif dan siaga untuk grup tersebut. Di sini kita coba show standby. Bisa kita lihat di sini terdapat gigabit Ethernet 0/0 dengan grup 1 version 2. State-nya itu dia standby. Nah, bisa kita lihat ya virtual IP address-nya itu 192.168.1.254 dengan preemption disable. Lalu kita lihat di R1 show standby. Nah, di sini gigabit Ethernet 0/1 dengan grup 1 version 2. State-nya ini dia tuh aktif dengan virtual IP address 192.168.1.254. Lalu di sini terdapat pertanyaan, router mana yang merupakan router aktif? Bisa kita lihat di sini yaitu router 1 atau R1. Berapa alamat MAC address untuk alamat IP virtual? Itu ini 00.0.0.0.0C9F F001. Lalu berapa alamat IP address, berapa alamat IP, dan prioritas router siaga, yaitu 192.168.1.3 dan prioritasnya itu 100 atau 150. Nah, ini 100. Yang ini 192.168.1.1. Lalu yang B menggunakan show standby brief pada R1 dan R3 untuk melihat ringkasan status HSRP. Di sini kita show standby brief. Nah, bisa kita lihat ya di sini terdapat interface dengan grupnya berapa, prioritinya berapa, state-nya aktif dan standby, lalu terdapat virtual IP. Lalu pada R3 brief. Nah, di sini juga sama yaitu interface, terdapat interface, group, priority, state, aktifnya, standby, dan virtual IP-nya. Nah, sama ya seperti ini.
Lalu kita akan mengubah alamat gateway default untuk PCA, PCB, S1, dan S3. Di sini kita coba ke S1, enable config T, lalu IP default gateway itu 192.168.125. Lalu pada S3 juga lalu IP default gateway 92.168.4. Nah, sudah. Lalu kita atur di PCA. Kita buka IP configuration. Kita lihat di addressing table PCA 192. Di sini kita hapus. Benar ini. Terus default gateway ini 254. Lalu kita ke PCB, lalu lakukan yang sama, IP configuration. Kita coba cek ininya, kita ubah default gateway 254. Nah, sudah. Lalu terdapat pertanyaan, lalu ke part ini terdapat pertanyaan verifikasi pengaturan atau new setting, lakukan ping dari PCA dan PCB ke server. Kita ke PCA, kita ping. Di sini bisa kita lihat pingnya itu berhasil ke web server. Lalu ke part ketiga yaitu amati operasi HSRP. Yaitu langkah pertama, kita akan membuat router aktif menjadi tidak tersedia. Di sini kita buka PCB. Lalu ke command prompt. Lalu kita ke enter. Nah, lalu terdapat pertanyaan, apakah jalurnya berbeda dari jalur yang digunakan sebelum HSRP dikonfigurasi? Bisa kita lihat ya di sini. Jalurnya itu berbeda.
yang dimana sekarang jalurnya tuh melewati R1 bukan R3. Nah, berbeda ya. Lalu langkah step kedua yaitu putuskan tautan ke R1. Di sini kita hapus R1 ke S1. Nah, sudah. Lalu kita ke PCB. Dan kita jalankan perintahnya kembali. Nah, bisa kita lihat. Lalu terdapat pertanyaan, bagaimana jejak ini berbeda dari jejak sebelumnya? Awalnya jejak tersebut kehabisan waktu atau RTO. Akhirnya jejak tersebut tuh akan melewati R3, R2, dan INET, yang dimana R3 digunakan sebagai gerbang hop pertama dalam jejak ini. Jadi bukan R1 lagi. Jadi HSRP menjalani proses untuk menentukan router mana yang akan mengambil alih ketika router aktif tidak tersedia. Yaitu step ketiga yaitu memulihkan link ke R1. Kita akan menghubungkan lagi R1 dan R1 dan S3. Lalu terdapat pertanyaan, di sini kita ke PCB lagi, lalu kita jalankan perintahnya lagi. Lalu terdapat pertanyaan, jalur apa yang digunakan untuk mencapai server web? Jadi awalnya jejak ini gagal. Akhirnya dia akan memulai menggunakan R1 sebagai gerbangnya lagi. Bisa kita lihat ya di sini R1. Lalu terdapat pertanyaan, jika perintah prem tidak dikonfigurasi untuk grup HSRP pada R1, apakah hasilnya akan sama? Jawabannya itu tidak, karena R1 tidak akan menjadi gerbang lagi. Jadi jalurnya itu melalui R3 akan tetap digunakan. Nah, di sini complexionnya sudah 100%. Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.